ini ada 4 halaman nih, luar biasa ya. Ada 130 lebih ya yang sudah bergabung. Thank you teman-teman sudah in time. In time itu beda dengan on time ya teman-teman ya. Kalau in time itu artinya hadirnya lebih cepat daripada seharusnya. Kalau on time itu teman-teman hadirnya ya on time, tepat waktu ya. Jadi pas waktunya mau jalan, Anda datang gitu ya. Anyway, terima kasih buat yang sudah hadir on time maupun in time. Nah, ini bukti bahwa Anda semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan tidak kudis ya, tidak terkena penyakit kudis. Loh, kok bisa aku? Apa hubungannya dengan kudis? Kudis itu kurang disiplin, guys. Ya. Nah, ini semua disiplin semua ya. Oke, selamat pagi. Nah, teman-teman nggak berlama-lama, kita doa dulu ya. Saya akan memimpin secara Kristiani, teman-teman bisa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Suaranya kecil, seharusnya tidak ya, karena saya cukup mengeluarkan tenaga ini gitu ya. Oke, baik. Kita berdoa dulu ya. Pagi Bapak, terima kasih mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Mengucap syukur untuk kesempatan baru Tuhan, di mana kami boleh berjalan, melangkah Tuhan, berkarya bersama Engkau satu hari lagi. Kami percaya di hari ini Kau juga akan tuntun kami di dalam setiap jalan-jalan. Kau akan berikan kami hikmat untuk kami bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan tentunya pagi ini, hari ini secara khusus kami berkumpul, kami ingin mempersiapkan diri kami dengan basic foundation Tuhan dalam menjalankan bisnis baru yang Kau percayakan bagi kami. Tuntun kami ya, berikan kami hikmat, buka hati kami, pikiran kami, untuk kami bisa menerima segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar. Dan kami percaya apa yang kami pelajari bersama ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Sehingga bisnis yang Kau percayakan ini boleh berbuah, menjadi berkat, baik bagi keluarga kami, juga tentunya bagi klien-klien kami. Kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih karunia penyertaan-Mu juga bersama dengan mereka. Kami mengucap syukur Bapa di dalam Yesus. Amin. Oke, baik. Ya, Guten Morgen semuanya. Ohayo gozaimasu. Oke. Nah, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin Anda baru pertama kali ketemu saya gitu ya. Nama saya Irvin. Oke. Saya tinggal di Tangerang, di daerah Banten ya, Jabodetabek. Cuma teman-teman mungkin bingung. Ini tinggalnya di Jabodetabek, logatnya Jowo. Ya, saya perantauan ya. Jadi saya memang ada di Tangerang pertama kali untuk mengembangkan Brighton di Jabodetabek, teman-teman ya. Nah, puji Tuhan sekarang Brighton sudah sangat banyak di Jabodetabek, tapi kurang banyak nih. Kita nunggu dari teman-teman Jabodetabek untuk bisa ikut mengembangkan Jabodetabek ya. Tentunya nggak cuma Jabodetabek, tapi teman-teman Brighton secara nasional. Karena kita ada konsep bisnis MTB sekarang ya. Saya bergabung di Brighton belum terlalu lama. Saya bergabung di Brighton itu 2012 awal ya. Nah, istri saya lebih lama dari saya. Jadi istri saya juga bergabung di Brighton, teman-teman, di tahun 2011. Oke. Nah, beliau bergabung di Brighton Favor BSD ya. Saya pikir ada di sini nih yang dari BSD ya. Oke. Nah, kami suami istri menjalankan bisnis ini. Kalau teman-teman nanya, ada nggak kok penghasilan lain dari bisnis lain selain properti? Nggak ada ya. Saat ini belum ada. Saya bukan ngomong nggak ada ya, tapi saat ini belum ada. Kami memang fokus di bisnis ini, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman yang masih memiliki keraguan, bisa nggak bisnis ini menghidupi keluarga saya? Saya jawab, bisa ya, sangat bisa, lebih dari bisa. Tergantung pola kerja Anda tentunya nantinya ya, dan tergantung dengan bagaimana Anda mengandalkan Tuhan juga. Oke, anak saya satu sama seperti istri cuma satu, anak saya satu, dan saya belum berniat menambah anak, saya juga belum berniat menambah istri ya. Buat bapak-bapak yang di sini, kenapa sih kok istri satu aja cukup? Ya, ini maaf ya, kalau istri saya itu manis soalnya ya. Dia manis, tapi bukan permen karet, jadi manisnya nggak habis-habis. Jadi sampai sekarang masih manis. Kalau kebanyakan, nanti diabetes, gitu ya teman-teman ya. Jadi satu aja cukup. Oke, baik. Kita lanjut aja teman-teman, nggak berlama-lama. Kemarin teman-teman sudah sama-sama mempelajari tentang ini ya, kalau nggak salah trade area ya.
Iya, iya benar ya, tentang trade area ya. Nah, pengen nanya nih, sampai gara-gara kepala nih, ya. Siapa yang sudah berkomunikasi dengan para leader, baik itu business manager maupun prinsipal, untuk membahas tentang trade areanya? Boleh raise hand-nya? Wah, terima kasih Bu Fei, luar biasa Bu Fei. Bu Rosa, Bu Iren, Pak Neten. Oke, saya lihat yang lain lagi, Bu Fitri. Oke, baik ya. Siapa lagi ini? Bu Ella ya. Oke, Pak Ivan dari Brighton Winter Semarang sudah. Baik, oke. Saya anggap teman-teman ini sudah mewakili ya. Nah, teman-teman, tugas yang diberikan itu ya sebenarnya bukan tugas. Loh, kok bisa sih kok tugas yang diberikan bukan tugas? Lah itu terus apa gitu ya. Nah, tugas yang diberikan itu teman-teman sebenarnya itu adalah kegiatan harian teman-teman dalam menjalankan bisnis ini. Jadi kalau Anda tidak melakukan tugasnya hari kemarin, itu artinya Anda tidak menjalankan peran Anda di dalam bisnis ini, teman-teman. Jadi tugas-tugas yang akan kita berikan di dalam sesi pelatihan ini sebenarnya adalah kegiatan harian Anda, gitu ya. Kenapa mulai dilakukan sekarang? Untuk membiasakan diri. Oke? Nah, terima kasih buat yang sudah melakukannya, yang belum mengerjakan tugasnya, berkonsultasi dengan prinsipal. Saya minta tolong ya, untuk kebaikan Anda, lakukan dengan segera ya, baik dengan prinsipal maupun DM Anda. Oke, kita akan segera masuk aja teman-teman, karena hari ini kita akan belajar, kita akan membahas tentang build your listing. Tapi sebelumnya izinkan saya mengganti background dulu ya. Oke, baik. Nah, ini lebih seger ya jadinya ya. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana kita membangun listing kita ya, teman-teman ya. Oke, nah kemarin kita sudah menentukan trade area. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Anda bukan cuma sekedar memiliki listing, tapi Anda bisa memanage listing Anda dengan baik. Nah, untuk hal itu, kita akan simak video yang sudah dipersiapkan oleh tim Brighton Uni. Anda bisa mencatat, boleh screen capture ya, kalau ada yang penting-penting, Anda kesulitan mencatat, Anda boleh screen capture. Boleh foto juga nggak apa-apa ya, di foto juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang difoto materinya ya, bukan saya, karena saya bukan siapa-siapa. Oke, baik. Next, saya akan putarkan videonya. Selamat menyimak, teman-teman. Sorry, saya lupa ini ya. Saya lupa share screen dan sound-nya. Jadi saya share aja sekarang, share screen, optimize for video clip, share sound. Oke, baik. Selamat menyimak, teman-teman ya. Saya akan mulai materi ini dengan kutipan dari Suhail Doshi. Beliau adalah co-founder dari perusahaan analitik yang bernama Mixpanel. Mixpanel sudah melayani beberapa perusahaan internasional seperti CNN, Netflix, Uber, Airbnb, dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang data management, beliau pernah bilang begini, kebanyakan orang di dunia ini mengambil keputusan hanya berdasarkan tebak-tebakannya dia sendiri atau berdasarkan insting. Makanya orang-orang ini mungkin bisa saja mengambil keputusan dan keputusannya entah menghasilkan keberuntungan atau salah sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada data yang dengan sengaja dianalisa dijadikan dasar pertimbangan, tapi hanya main tebak-tebakan atau pakai insting belaka. Nah, konsep ini kalau kita aplikasikan ke industri kita sebagai property agent, maka jadinya seperti ini. Brighton Uni itu pernah melakukan research terhadap orang-orang yang closingnya rutin. Jadi bukan cuman closing sesekali walaupun besar ya, tapi closingnya cuma sesekali dalam setahun. Itu kan bikin jantung copot ya kalau closing walaupun besar tapi sesekali. Yang kita butuhkan dalam sebuah bisnis adalah closingnya rutin. Betul? Nah, Brighton Uni itu pernah melakukan research. Orang-orang yang closingnya rutin ini listingnya biasanya nggak sedikit. Checkpointnya seperti yang ada di slide.
checkpointnya adalah 80 listing, lalu ke 150 listing, lalu ke 300 listing, dan setelah itu di atas 300. Nah, mengingatkan ulang, ini bukan jumlah random listing, tapi sudah diintegrasikan dengan konsep trade area. Percumalah kita punya ratusan listing kalau nggak ada yang minta barangnya, ya kan? Jadi sekali lagi selalu ingat konsep trade area. Nah, sekarang coba bayangkan begini teman-teman. Kalau kita punya sekian banyak, bahkan ratusan itu loh, jumlah listing, dan yang lebih penting lagi adalah jumlah vendors yang kita sudah kasih janji profesional kita. Coba jawab 3 pertanyaan strategis ini kalau tanpa data sama sekali. Vendor mana yang sudah kita hubungi 3 bulan terakhir, yang sudah kita follow up? Atau jangan-jangan kita hanya bicara sama dia waktu kita minta hak memasarkan, setelah itu kita tidak pernah lagi menjalin relasi sama mereka. Pertanyaan strategis kedua, listing mana yang sebaiknya bulan ini kita push promosinya? Pertanyaan strategis yang ketiga, listing mana yang sebaiknya aku broadcast dan kita broadcast ke siapa sebaiknya? Apakah satu listing ini kita broadcast? Oke, saya memperhatikan ada beberapa yang mengatakan videonya pecah. Saya sudah cek koneksi internet saya, teman-teman. Koneksi internet saya itu speednya ada di 60 megabyte per second. Itu cukup kencang. Nah, bagi yang pecah, ya boleh minta tolong ya dicek koneksi internetnya. Kalau memang bermasalah, saya menyarankan teman-teman mengikuti sesi trainingnya dari kantor, teman-teman. Karena kita fasilitasi dengan WiFi di sana ya. Oke, baik. Saya kembali putarkan ya. Thank you. Ke semua kontak kita, atau sebaiknya kita bikin pengelompokan. Oh, kelompok orang calon pembeli seperti ini, calon buyer seperti ini, sebaiknya kita broadcast listing-listing ini. Kelompok buyer yang ini sebaiknya kita broadcast listing-listing seperti ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita punya ratusan listings, bagaimana cara menentukan semuanya ini secara strategis. Saya akan mulai materi ini dengan kutipan dari Suhail. Sebentar. Karena saya tadi berhentikan jadi agak kacau ya. Maaf ya, sebentar ya. Saya akan mulai materi ini dengan kutipan dari Suhail Doshi. Beliau adalah co-founder dari perusahaan analitik yang bernama Mixpanel. Mixpanel sudah melayani beberapa perusahaan internasional seperti CNN, Netflix, Uber, Airbnb, dan vendor mana yang sudah kita hubungi 3 bulan terakhir, yang sudah kita follow up? Atau jangan-jangan kita hanya bicara sama dia waktu kita minta hak memasarkan, setelah itu kita tidak pernah lagi menjalin relasi sama mereka. Pertanyaan strategis kedua, listing mana yang sebaiknya bulan ini kita push promosinya? Pertanyaan strategis yang ketiga, listing mana yang sebaiknya aku broadcast dan kita broadcast ke siapa sebaiknya? Apakah satu listing ini kita broadcast ke semua kontak kita, atau sebaiknya kita bikin pengelompokan? Oh, kelompok orang calon pembeli seperti ini, calon buyer seperti ini, sebaiknya kita broadcast listing-listing ini. Kelompok buyer yang ini sebaiknya kita broadcast listing-listing seperti ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita punya ratusan listings, bagaimana cara menentukan semuanya ini secara strategis kalau kita nggak punya data, kalau kita tidak melakukan data management, atau dalam konteks kita tidak melakukan listings management. Makanya sebagai property agent profesional, jangan bersikap sebagai seorang pengumpul listing, tapi bersikaplah sebagai pengelola listing. Sekali lagi, jangan bertindak sebagai seorang pengumpul listing, tapi bersikaplah sebagai seorang pengelola listing. Pengumpul listing itu mindsetnya begini, kita hanya perlu berelasi ketika menawarkan hak untuk memasarkan. Begitu kita sudah dapat hak untuk memasarkan, selesai sudah perkara. Kita merasa tidak perlu lagi berkomunikasi dengan vendor sampai kita bawa buyer. Problemnya begini, sikap seperti ini akan membuat kita tidak punya relasi personal dengan sang vendor. Nanti kalau fase negosiasi, kita jadi tidak punya pengaruh sama sekali ke vendor.
Kenapa? Ya selama ini nggak pernah berkomunikasi kok. Yang lebih parah lagi, misalnya kita dapat hak pemasarannya setahun yang lalu, sekarang kita punya buyer. Terus kita hubungi sang vendor. Lalu vendornya bilang, loh 6 bulan yang lalu sudah laku. Itu kan agak memalukan sebetulnya secara profesional ya. Kita janji akan memasarkan properti itu sampai properti itu sudah laku 6 bulan yang lalu dan kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini salah satu alasan kenapa jangan bersikap sebagai seorang pengumpul listing, tapi bertindaklah sebagai seorang pengelola listing. Nah, mindset dari para pengelola listing itu begini. Hak untuk memasarkan itu sebetulnya adalah awal relasi profesional kita dengan sang vendor. Hak memasarkan itu bukan akhir relasi kita. Hak memasarkan itu adalah awal relasi profesional kita dengan sang vendor. Nah, di materi ini saya akan membagikan 3 prinsip untuk melakukan listing management. Harapannya dengan melakukan 3 prinsip ini, maka teman-teman bisa membangun relasi yang kuat, yang baik dengan para vendor. Prinsip yang pertama adalah kelompokkan. Nah, yang terpenting itu bukan dicatat di mana, apakah pakai buku atau harus software apa. Yang terpenting itu adalah di kepala kita, otak kita itu mampu mengelompokkan ratusan listings yang kita punya. Misalnya yang paling dasar kita kelompokkan berdasarkan tipe, seperti yang sudah kita pelajari, berdasarkan kelompok residensial, komersial, atau industrial. Nah, aplikasi Brighton itu sudah memudahkan kita. Kalau kita ketikkan kata kuncinya, maka langsung keluar daftarnya. Tapi yang terpenting itu bukan datanya itu sendiri, tapi bagaimana otak kita menggunakan data itu. Misalnya apakah kita paham, aku punya berapa banyak rumah di daerah ABC ya? Atau misalnya ada buyer atau agent buyer yang tanya, kamu punya ruko di daerah ABC enggak? Nah, kalau kita sedikit-sedikit harus tanya ke aplikasi seolah-olah di kepala kita kosong. Nah, apakah kita bisa langsung menjawab atau sedikit-sedikit kita harus konsultasi ke aplikasi kita seolah-olah di kepala kita kosong? Dampaknya apa sih? Secara profesional, kalau ada sales yang nggak paham barangnya sendiri, maka kesan profesionalnya akan turun, ya kan? Jadi, sekali lagi, poin pentingnya bukan sekedar kan di aplikasi ada, atau dicatat di mana, atau pakai software apa. Yang terpenting adalah pengelompokan di kepala kita masing-masing. Apakah kita memahami listings yang dipercayakan kepada kita? Kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan harga. Nah, 5 kelompok harga yang ditampilkan di sini adalah saran pemula. Apakah harus seperti ini? Tentu aja enggak. Cuman, waktu nanti kita belajar tentang bagaimana memasarkan primary, 5 kelompok harga ini akan kita gunakan lagi. Jadi coba kelompokkan listings kita berdasarkan harganya. Misalnya, ini listings yang harganya di bawah 500 juta. Ini listings yang harganya 500 juta sampai 1 miliar dan seterusnya. Kalau teman-teman merasa, tapi di trade area saya nggak ada itu properti yang di bawah 1 miliar. Minimal tuh 1 sampai 2 miliar. Habis itu 3 sampai 5. Habis itu 5 sampai 10. Habis itu 10 sampai 15 dan seterusnya. No problem, sama sekali nggak masalah. Poin pentingnya sekali lagi adalah otak kita yang mampu bikin pengelompokan. Semacam ada petanya begitu loh di kepala. Sekali lagi bukan catatannya itu sendiri yang penting. Yang terpenting adalah kemampuan otak kita untuk mengelompokkan listings yang sudah dipercayakan ke kita. Prinsip yang kedua adalah jadwalkan. Jadwalkan minimal ngobrol ulang atau menghubungi ulang vendor kita itu 3 bulan sekali. Kenapa kok 3 bulan sekali? Ngobrol 3 bulan sekali ini untuk apa? Yang pertama, update perkembangan program pemasaran kita. Konsepnya begini, di awal kita kan sudah janji bahwa kita akan memasarkan properti mereka menggunakan program pemasaran yang sudah kita janjikan. Nah, teman-teman bayangkan kalau di awal kita janji profesional seperti itu, lalu selama 3 bulan nggak ada kabar sama sekali, maka kesannya kan kurang profesional ya sebetulnya. Jadi manfaatkan ngobrol 3 bulan sekali ini untuk update perkembangan. Nah, kalau kita punya ratusan listing, kalau kita nggak jadwalkan, guarantee pasti lupa. Nah, tapi selain kita memberikan update perkembangan, kita juga bisa lakukan 2 hal yang lain. Yang pertama, kita bisa menanyakan apakah ada perubahan harga penawaran dari sang vendor. Kita juga bisa memanfaatkan momen ini untuk mengedukasi seandainya ada pergerakan harga pasar. Misalnya kita bilang, Pak, apakah Bapak sudah tahu bahwa bulan lalu itu ada rumah di 2 blok di belakangnya Bapak? Itu spesifikasinya gini. Itu ditawarkan awalnya di harga sekian, akhirnya terjual di harga sekian. Nah, memberikan update pergerakan harga pasar seperti ini akan meningkatkan citra profesional kita di mata para vendor.
Nah, selain memberikan update perkembangan pemasaran kita juga bisa menanyakan apakah sekarang kita boleh pasang banner apa enggak. Khususnya ke listings yang kita dulu belum punya hak untuk memasang banner. Teman-teman perlu punya mindset begini. Kalau 3 bulan yang lalu dia tidak mau memberikan kita hak masang banner, belum tentu sekarang tetap nggak mau, ya kan? Bahkan kalau sebelumnya kita sudah minta 3 kali dan selalu ditolak, belum tentu yang keempat juga ditolak. Kenapa? Karena situasinya bisa berubah. Dulu mungkin dia betul-betul jual santai, nggak ada kebutuhan sama sekali. Sekarang ada peluang di tempat lain, entah untuk bisnisnya dia, atau dia mau beli properti yang lain, atau untuk urusan apapun yang lain, ada situasi yang berubah. Jadi mungkin sekarang dia mengizinkan untuk kita pasang banner. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak nanya. Prinsip yang ketiga adalah sinergikan. Kalau kita sudah terbiasa menganalisa listings kita, maka kita bisa menyinergikan dengan analisa tren permintaan pasar. Misalnya kita ngobrol dengan leaders kita atau sesama property agent, lalu kita dapat insight. Sepertinya daerah ABC itu lagi banyak yang cari. Maka kita bisa langsung boosting pemasaran listing-listing kita di daerah itu. Atau kalau misalnya ada info bahwa ruko dengan spesifikasi seperti bla 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 itu sedang banyak yang cari. Sekali lagi kita bisa boosting program pemasaran kita. Misalnya kita iklankan di medsos, kita masukkan fitur premium di website-website premium itu, atau kita bikin broadcast khusus untuk listing-listing sepertinya lagi hot itu, atau kita lebih rajin memasarkannya di WhatsApp group dan lain sebagainya. Jadi itu 3 prinsip listing management. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kelompokkan. Bukan tentang dicatat di mana atau pakai software apanya yang penting, tapi otak kita harus punya kemampuan untuk mengelompokkan sekian ratus listings yang sudah dipercayakan kepada kita. Yang kedua, jadwalkan. Jadwalkan untuk menghubungi, berkomunikasi ulang dengan para vendor kita minimal 3 bulan sekali. Yang ketiga adalah sinergikan. Sinergikan data-data listings kita dengan tren permintaan pasar yang sedang hot saat ini. Oke, baik, kita sudah melihat videonya, teman-teman. Saya pengen memastikan aja apa yang teman-teman berhasil dapatkan dari video yang kita sudah simak tadi, teman-teman. Boleh, silakan di chat. Yuk, saya tunggu chat. 3 prinsip listing, oke Budian, ya, apa aja tadi? Ya, kelompokkan, ya, jadwalkan, sinergikan, ya. Oke, prinsip dalam mengelola listing, itu tadi sudah ya. Intinya nggak boleh pasif setelah buat listing. Oke, terima kasih Pak Timotius, ya, harus aktif ya. Oke. Kelola listing dengan baik. Oke, baik. Mengenai prinsip listing. Oke, baik. Oke, thank you teman-teman ya. Kita akan lanjut teman-teman ke video berikutnya. Saya akan cepat aja putarkan karena sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan ya. Teman-teman, please pay attention kembali. Anda juga bisa screenshot atau foto jika Anda ingin mencatat atau menemukan hal-hal yang penting ya. Saya akan putarkan. Selamat menyimak teman-teman ya. Saya akan mulai materi. Di materi ini kita akan belajar tentang service excellence khususnya bagi para vendor kita. Nah, kenapa service itu begitu penting buat kita? Karena bisnis kita ini sebetulnya adalah industri jasa. Artinya, fokus bisnis kita itu bukan pada produknya, tapi pada layanan, pada service yang kita berikan kepada para klien kita. Dalam materi ini, kita akan fokus pada layanan-layanan yang kita bisa berikan ke para vendor kita. Nah, saya mau mulai dari sini dulu. Apa bedanya mindset tentang service ala karyawan dan mindset tentang service ala entrepreneur? Nah, service mindset alanya para karyawan itu biasanya fokusnya pada standar. Pertanyaannya biasanya begini, standar service-nya ala Brighton tuh gimana sih? Itu pun nanti biasanya akan dikurang-kurangin karena kita berusaha cari celah. Kalau kayak begini, kalau lebih rendah sedikit masih oke nggak gitu kan? Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita bekerja pakai mindset karyawan, maka sebetulnya kita itu melatih diri kita sendiri, atau bahkan lebih pas saya pakai istilah kita itu sebetulnya menerapi otak kita sendiri
untuk tidak menciptakan keunggulan dibandingkan orang lain. Kita hanya mendidik diri kita sendiri untuk sekedar sama dengan orang lain. Bicara tentang standar di dalam sebuah komunitas atau bahkan di dalam sebuah perusahaan, pasti ada oknum yang servisnya itu lebih buruk kan. Kalau kita fokusnya ke standar, biasanya kadang-kadang mikirnya begini, loh itu standarnya lebih rendah kok boleh gitu loh. Jadi kita itu kayak malah justru berlomba-lomba untuk memberikan servis yang paling minim ke klien kita sendiri. Ini kan nggak make sense, terutama karena kita tuh sebetulnya bukan karyawannya Brighton. Brighton tuh sebetulnya adalah partner teman-teman supaya teman-teman bisa lebih mudah menjadi seorang property entrepreneur. Jadi saya sangat mendorong teman-teman untuk pakai mindset service alanya para entrepreneur. Gimana mindset service alanya entrepreneur? Biasakan diri untuk menanyakan satu pertanyaan ini. Gimana aku bisa memberikan service layanan yang lebih baik lagi kepada para klienku? Dalam hal ini klien kita adalah vendor kita sendiri. Nah, memberikan layanan yang lebih baik itu adalah dasar dari konsep service excellence. Sekali lagi, memberikan layanan yang lebih baik itu adalah dasar dari konsep service excellence. Kalau saya visualkan menjadi semacam bagan, maka ilustrasi konsep service excellence itu seperti ini. Sebetulnya ada dua elemen di dalam service excellence. Yang pertama itu adalah expectation, harapan dari para klien kita. Semua orang itu punya harapan. Kalau misalnya kita berbisnis, kalau misalnya kita beli barang, kita akan punya ekspektasi ya. Oh, aku bayar sekian, maka aku berharap akan dapat layanan seperti ini atau produk seperti ini. Nah, itu yang saya maksud dengan expectation. Elemen kedua adalah faktualnya, our service. Layanan kita sebetulnya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat kalau service-nya itu levelnya low, maka layanan kita itu lebih rendah daripada ekspektasi klien kita. Lebih rendah daripada ekspektasi vendor kita. Kalau vendor kita mempersepsi, oh layanan dia oke lah standar. Itu maksudnya antara ekspektasi mereka dengan service yang kita berikan itu kurang lebih sama. Dua hal ini belum termasuk di level excellent. Kalau teman-teman ingat tentang penjelasan saya mindset para ala karyawan, nah ala karyawan itu berusaha hanya mengejar level standar. Level excellent itu artinya ekspektasinya para klien kita ada di sekian, tapi service kita berikan melebihi ekspektasi mereka. Itu yang kita sebut dengan service excellent. Artinya begini sebetulnya teman-teman, nggak ada standar yang membatasi sejauh mana kita bisa melayani para vendor kita. Artinya begini teman-teman, jangan pikirkan batas bawah, batas minimum standarnya. Justru pikirkan begini, gak ada batasan yang bisa membatasi kita memberikan layanan yang lebih baik bagi para vendor kita. Nah sekarang kita bicarakan konkretnya ya. Nah layanan apa aja yang bisa kita berikan kepada vendor? Saya akan menunjukkan beberapa bentuk layanan yang teman-teman nanti bisa berikan kepada vendor. Tapi mindsetnya sekali lagi begini, ini hanyalah opsi-opsi yang sebetulnya teman-teman bisa berikan kepada vendor. Tapi layanan apa saja yang betul-betul teman-teman bisa berikan kepada vendor teman-teman sendiri, itu bukan bergantung pada Brighton, itu bergantung pada kedisiplinan dan kemampuan teman-teman sendiri. Oke? Kita mulai dari yang pertama, analisa harga pasar. Kita sudah membahas ini di sesi kemarin. Kalau teman-teman betul-betul bisa melakukan analisa trade area, maka sebetulnya teman-teman bisa menawarkan jasa, Pak, saya akan membuatkan laporan analisa harga pasar 3 bulan sekali. Tapi kalau teman-teman sebetulnya tidak menguasai trade area itu, lalu teman-teman bilang saya akan memberikan analisa harga pasar, maka itu sebuah kebohongan. Service yang berikutnya adalah terkait dengan aktivitas marketing. Misalnya seperti aplikasi dan website dari Brighton, banner dari Brighton, dan premium website. Nah, aplikasi dan website Brighton serta banner teman-teman bisa menggunakan itu secara gratis. Tapi premium websites itu adalah keputusan kita masing-masing. Berapa banyak premium websites yang kita gunakan selain aplikasi atau websitenya Brighton, itu keputusan kita masing-masing. Jadi sekali lagi nggak ada yang standar. Kalau misalnya yang lain bilang saya hanya akan masukkan ke websitenya Brighton, kita bisa dengan bangga bilang bagian dari layanan saya adalah saya akan memasukkan properti Bapak ke website A dan B dan C, dan walaupun itu berbayar semuanya atas biaya saya.
masih terkait area marketing, yaitu melalui saluran sosial media. Tentu semua orang bisa bilang nanti saya akan pasarkan melalui medsos saya. Tapi kalau vendor itu lihatlah medsos kita itu nggak aktif, terakhir kali postingnya itu 3 bulan yang lalu, maka ini akan terasa sebagai gombalnya para sales. Dan tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang suka dikasih janji manisnya para sales, ya kan? Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman bisa memahami konsepnya dengan baik. Daftar layanan ini bisa tambah lama tambah banyak, tapi sejauh mana teman-teman betul-betul bisa memberikan layanan-layanan ini kepada vendor teman-teman, itu tergantung pada komitmen dan kemampuan teman-teman sendiri. Layanan berikutnya yang bisa kita berikan kepada vendor adalah jaringan property agent. Semua Brighteners bisa bilang kita punya sekian ribu agent. Itu sekedar anggotanya Brighten secara tertulis. Pertanyaannya sebetulnya begini, kita ini kenal nggak sama mereka? Kita ini punya kebiasaan untuk membangun komunikasi nggak sama mereka? Atau jangan-jangan sama prinsipal kita, sama leaders kita sendiri, kita jarang ngobrol, kita jarang ke kantor, kita bahkan nggak punya 10 teman sesama property agent yang setiap minggu atau setiap beberapa hari sekali kita sering berkomunikasi bersama dengan mereka bahas tentang bisnis properti. Jadi kalau teman-teman betul-betul membiasakan diri untuk menggunakan jaringan network Brighten yang sangat besar ini, maka teman-teman bisa dengan sangat percaya diri bilang, Pak, bagian dari layanan saya adalah saya akan memasarkan properti Bapak di jaringan property agent saya. Saya punya WhatsApp group di Jakarta, saya punya WhatsApp group sesama property agent di Surabaya, dan seterusnya. Nah, elemen service handling incoming call ini bisa terkesan abstrak, tapi esensinya sebetulnya begini. Kadang-kadang kita punya vendor itu dia sangat sibuk. Nggak bisa setiap kali ada orang telepon yang nomornya nggak dikenal, dia punya energi dan dia punya waktu untuk angkat. Nah, bagian dari layanan kita itu sebetulnya adalah kita menolong membebaskan waktu dan energi mereka dari terima telepon berkali-kali dari orang-orang yang nanya tentang propertinya mereka. Kita aja yang terima teleponnya, gitu loh maksudnya. Tapi kalau kita sendiri susah dihubungi, bagaimana kita bisa menjanjikan ke para vendor itu bahwa kita nanti akan menerima telepon-telepon itu, memfilter bahkan kebutuhan-kebutuhan calon buyer itu menggantikan para vendor. Hal yang terkait dengan handling incoming call sebetulnya adalah kemampuan kita mendeteksi kebutuhan sesungguhnya dari calon buyer. Hal ini akan kita pelajari di materi yang lain, tapi esensinya begini, kita ini jangan menawarkan jasa seolah-olah sebagai admin yang terima telepon. Bukan. Fungsi kita itu bukan sekedar terima telepon gantiin calon vendor. Fungsi utamanya kita itu termasuk mendeteksi, menganalisa, mencocokkan kebutuhan calon-calon buyer. Menentukan apakah ini termasuk hot buyer atau buyer asal-asalan gitu loh. Jadi sebetulnya ada teknik dan ada komitmen di balik layanan handling incoming call. Konsep yang sama juga berlaku di layanan negosiasi dan legal advice. Semua Brighteners sekali lagi selalu bisa bilang nanti saya bantu dalam proses negosiasinya, saya bantu terkait legalnya, tapi semua ini akan berakhir jadi janji-janji kosong kalau kita sebetulnya tidak punya tekniknya untuk memfasilitasi proses negosiasi. Bahkan kita jadi lebih tegang daripada sang vendornya itu sendiri, kan problem kan. Atau kita bahkan nggak paham sama sekali atau kurang paham tentang aspek-aspek legal di dalam proses transaksi properti. Jadi hal-hal seperti ini termasuk exclusive service. Misalnya exclusive service, saya akan lakukan open house di bulan apa, tanggal berapa, dan sebelum itu saya akan bersihkan properti Bapak. Hal-hal ini teman-teman bisa bayangkan sebetulnya bisa ada banyak service layanan yang kita bisa berikan kepada vendor kita. Itulah yang membuat kita punya daya unggul dan tidak sekedar sama dengan property agent yang lain, bahkan tidak sekedar sama dengan para Brighteners yang lain. Jadi kalimat penutup yang saya ingin teman-teman ingat adalah jangan jual janji kosong. Sekali lagi, jangan jual janji kosong. Tingkatkan kapasitas profesionalmu supaya kamu bisa memberikan layanan yang paling excellence bagi para vendormu.
Oke, baik. Kita sudah melihat ya bagaimana kita menawarkan servis kita kepada vendor kita, servis-servis apa saja yang kita bisa berikan, teman-teman. Nah, teman-teman, saya cuma perlu teman-teman pahami satu konsep aja begini ya. Teman-teman mungkin akan berpikir begini, property agent ini banyak di luar sana ya. Even dari Brighton pun mungkin sudah ada lebih dari 5.000 orang. Oke. Nah, lalu bagaimana Pak saya bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana? Bagaimana saya bisa bersaing dengan agent-agent lain di luar sana? Simple teman-teman. Yang membedakan diri kita dengan individu lain atau baik itu sesama Brighton maupun di luar Brighton itu adalah servis kita, teman-teman. Nah, tadi adalah servis-servis yang Anda bisa berikan kepada vendor Anda. Nah, lakukan itu dengan baik. Ya, lakukan itu dengan extra effort. Nah, saya percaya teman-teman bisa akan memenangkan persaingan dengan agent-agent lain di luar sana. Ya, jadi jangan pernah merasa begini, oh, udah banyak agentnya, percuma saya ke sana. Enggak ada yang percuma, teman-teman. Ya, ketika Anda menjadi seorang profesional, maka Anda akan menjadi pilihan dari klien-klien Anda. Loh, tapi kan ada agent lama. Iya, agent lama belum tentu profesional, guys. Good news-nya di situ ya. Nah, jadi Anda kembangkan diri Anda ya. Nah, setelah ini kita akan melihat satu buah video tentang tutorial bagaimana kita menginput listing kita di dalam Brighton Apps. Nah, teman-teman perhatikan videonya, tapi saya mau ngomong juga nih, kalau untuk aplikasi Brighton, teman-teman bisa melihat tutorialnya itu di dalam Bright Oxygen. Ada yang sudah pernah lihat Bright Oxygen? Sudah pernah Bu Meme? Oh, thank you. Cukup banyak yang sudah pernah ya. Thank you, thank you. Nah, teman-teman bisa lihat di Bright Oxygen, itu ada tutorial bagaimana teman-teman menggunakan aplikasi Brighton. Ya, oke. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang sudah dipersiapkan. Berikut ya. Halo Brightoners, selamat datang di Brighton App. Berikut adalah tutorial cara input listing. Pertama, pastikan Anda telah login di aplikasi Brighton. Selanjutnya, pilih menu Tools atau perlengkapan dan cari tombol plus pada bagian kanan bawah. Masukkan judul yang menarik dan input data listingan Anda secara lengkap. Dan jangan lupa upload foto listingan Anda. Setelah lengkap, pilih tombol Submit. Anda tinggal menunggu approval dari admin cabang. Anda dapat cek listingan Anda yang telah tayang di menu My Property. Sangat praktis dan mudah, bukan? Closing lebih cepat dengan Brighton App. Oke, saya juga mau remind, teman-teman ada yang sudah ikut rumah 123? Ada yang sudah join rumah 123? Belum ya? Oke, kalau belum, saya sarankan Anda untuk join rumah 123. Nah, saya tahu Brighton Apps ini sangat bagus ya, bukan karena kecap nomor 1 ya, karena saya juga penggunanya, teman-teman, ini testimoni dari saya sendiri. Ya, tetapi rumah 123 juga bisa mendatangkan incoming call atau market respon buat teman-teman. Nah, teman-teman, bagi yang sudah berlangganan, saya hanya ingin mengingatkan, yang pertama kali yang Anda harus lakukan ketika Anda mendapatkan sebuah listing adalah menginputnya ke dalam Brighton Apps. Bukan ke rumah 123, tapi inputlah ke dalam Brighton Apps. Karena Brighton Apps, jika Anda berlangganan ke rumah 123, maka data-datanya itu akan sinkron ke rumah 123. Ya. Jadi, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah input ke dalam Brighton Apps. Oke, kita akan lanjut. Ada video tutorial berikutnya, teman-teman. Halo Brightoners, selamat datang di Brighton App. Berikut adalah tutorial cara order banner atau papan tanda. Pertama, pastikan Anda telah login pada aplikasi Brighton. Pilih menu akun, pilih tombol banner atau papan tanda, masukkan data
jenis properti, alamat properti, alat, jenis, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan. Banner atau papan tanda akan siap di bisnis unit Anda masing-masing maksimal H+2 setelah pemesanan. Sangat praktis dan mudah bukan? Closing lebih cepat dengan Brighton App. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita sudah sama-sama belajar tadi ya bagaimana kita memaintain atau memanage listing kita, kemudian bagaimana kita bisa memberikan service kepada vendor kita, ya. Tapi teman-teman tahu nggak ada satu yang belum kita lakukan ini teman-teman. Bagaimana cara kita mencari sebuah listing, ya. Di sini ada yang sudah punya listing? Boleh raise hand? Yang sudah punya listing? Waduh, cukup banyak ya, luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Teman-teman, setelah ini kita akan sama-sama bahas bagaimana sih cara-caranya kita mencari sebuah listing, ya. Oke, saya akan langsung aja, ini akan sifatnya live, bukan video ya. Nah, saya akan lompati dulu beberapa materi